www.radiomesra.com. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini edisi siar kami hari Jumat tanggal 30 Mei atau 3 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang dengar Insan Mesra semuanya, membersama Insan Mesra di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Dan untuk siaran kami, kalian juga boleh dengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Dan sekarang ini kita juga sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare untuk acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang selalu setia menemani kita di acara ini, yaitu Dialog Agama Islam. Dan Insan Mesra untuk pagi hari ini kita masih di seputar ibadah kurban bagian yang kedua. Jadi untuk kajian kita atau dialog kita pagi hari ini yaitu seputar ibadah kurban bagian yang kedua. Selamat pagi semuanya dan selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang pukul 10 lewat 17 menit Insan Mesra. Kita efisienkan waktu kita dengan menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saya. Alhamdulillah ya. Ustadz, kita sudah di 30 Mei atau 3 Zulhijjah 1446 Hijriah, berarti tidak lama lagi kita kan merayakan Hari Raya Idul Adha. Sudah saya sampaikan tadi ke Insan Mesra semuanya bahwa untuk materi kita saat ini yaitu masih seputar ibadah kurban. Nah, silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah, Zat yang maha menciptakan, menghidupkan, mematikan. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada pribadi yang mulia, pemilik akhlakul azimah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita pada pagi hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 30 ya, yes, 30 Mei 2025, dan insya Allah hari ini memasuki 3 Zulqa'dah ya, 3 Zulhijjah. Iya. Insya Allah kita akan siaran kembali di acara Dai Dialog Agama Islam, yang mana karena kita sudah masuk Zulhijjah, kita lanjut pembahasan tentang seputar ibadah kurban bagian kedua. Yeah. Namun sebelumnya juga kita sama-sama saling mendoakan Bapak Ibu ya, Insan Mesra dimanapun berada, mendoakan yang masih hidup, yang sudah meninggal, keluarga kita, guru-guru kita, Andre guru ta di dalam negeri, di Jawa, di luar negeri, kita doakan terkhusus Andre Gurta Pak Bajah, beliau pencetus daripada di acara tausiah di radio Mesra ya. Iya, kemudian betul, juga iya. Andre Gurta Abdurrahman Ambaudale, kita doakan semuanya guru-guru kita di dalam negeri, di luar negeri, Jawa, siapapun kita doakan, keluarga kita dan kenalan kita yang masih hidup, siapapun itu yang sudah meninggal, doakan ala hadiniyah wa ala niyatin kuliah sholiyah syai'ulillahi lamul fatihah. Baiklah Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita akan memulai pembahasan. Namun sebelum ke pembahasan, kami infokan kembali karena kemudian ada teman-teman dari studio Mesra Radio untuk mengiklankan ya, usah diiklankan saja itu ya, di pondok pesantren yang baru berdiri ya. Jadi di pesantren Al-Ikhlas, Yayasan Al-Ikhlas Ujung Lare dekat Ablam, Jalan Sawi. Yayasan Al-Ikhlas, di sana sudah berdiri pesantren setinggi 4 lantai. Di sana tahun ini sudah dibuka pendaftaran tahun ajaran baru 2025 2026. Itu tingkat
SMP aliyah ataupun tingkat MTS, SMA dan seterusnya, itu formalnya. Nanti dari pendidikannya pesantrennya juga nanti dapat ijazah formalnya juga. Itu. Insyaallah bisa daftar lewat online, bisa daftar lewat langsung datang ke sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kalau tidak salah tadi sempat kami putar di YouTube Radio Mesranya, cuma sebentar, tidak full. Yang akhir-akhirnya mungkin kalau nggak salah itu pas terakhir, yaitu waktu penyembelihannya ya. Waktu penyembelihannya itu ketika sudah masuk sholat Id sampai terbenamnya matahari terakhir hari tasyrik. Itu. Maka sesuai urutannya kita masuk ke kesunahan menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunahkan inda dzabhi, ketika menyembelih, khamsatu syaa, 5 hal. Yang pertama, at-tasmiyatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum menyembelih kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Yaitu hewannya dihadapkan ke kiblat. Kemudian kalau Ustaz sudah terlanjur menghadap ke selatan atau utara atau ke timur, mau dibalik takut ditendang atau apa, bagaimana, ya udah, memang sunnahnya itu dihadapkan ke kiblat. Kemudian wadu'a'u bil qabuli, dan doa diterimanya akan kurban ini. Maksudnya di doa supaya diterima kurban ini, berarti sebelum sembelih itu doakan. Nah, ini siapa, ya Allah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini min siapa, min Andi, min Budi, min Bagus, siapa aja namanya, langsung sembelih. Kemudian disembelih, yang lainnya ucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Kemudian kesunahan menyembelih, Bapak Ibu. Jadi kesunahan menyembelih itu diantaranya yaitu diasah atau pakai pisau yang tajam. Supaya apa? Supaya tidak melukai, tidak membuat apa Indonesia itu, membuat sakit, membuat apa ya, seharusnya cepat meninggal ini gara-gara nggak tajam kan, agak mau mati, udah mau disembelih kan agak mati, tapi agak lama kan menyiksa. Menyiksa. Jadi supaya cepat, kesunahan ketika menyembelih itu adalah dengan pisau yang tajam ataupun pedang yang tajam. Jadi sunnah menyembelih itu diantaranya dalam bab berburu, itu musabaq warrami, itu kesunahannya itu dipakai yang tajam. Kan boleh menyembelih itu selain wa yajzu ayatbaha bikullil asya illa dzufri wasin. Boleh menyembelih dengan apapun yang bisa melukai yang tajam kecuali gigi dan kuku. Kan maksudnya apa itu gigi dan kuku? Kan kalau hewan besar, hewan buas pasti giginya tajam. Ataupun cakar yang tajam, kan ada juga cakar singa atau apa, kan itu tajam, bisa aja melukai, kan bisa untuk sembelih. Tapi boleh menyembelih dengan bambu yang tajam, dengan batu yang tajam. Zaman dulu apalagi mungkin nggak sebanyak sekarang, besi bisa dijadikan pisau, pedang, golok dan yang lainnya. Mungkin zaman dulu masih banyak pakai batu kah, atau pakai pohon yang bisa ditajamkan kah, atau yang lainnya. Nah, ini dalam hukum pun, jadi Bapak Ibu boleh menyembelih dengan hal apapun, benda apapun yang bisa melukai yang tajam, kecuali ila dzufri wasin, kecuali gigi dan kuku. Tidak boleh. Itu dan sunnah menyembelih itu 478. Sunnah menyembelih adalah mengasah dulu sebelum disembelih. Tapi mengasahnya juga jangan kelihatan si hewan, karena itu akan melukai juga, akan menyiksa dia. Saya mau disembelih, saya mau itu. Jangan perlihatkan, baik hewan yang mau disembelih ataupun tidak disembelih, jangan. Kemudian ketika menyembelih hewan yang lainnya yang mau disembelih, jangan supaya jangan lihat hewan yang disembelih. Karena itu pun menyakiti dia. Lalu bagaimana caranya? Di antaranya caranya yaitu dengan ditutupi pakai matanya, pakai kain kah, karung kah, ataupun dihalangi sama anak-anak. Kan biasanya ketika kurban banyak yang nonton. Maka boleh nanti anak-anak, tapi itu tolong
ditutup itu, maksudnya supaya sapi ataupun kambingnya tidak bisa melihat yang mau dieksekusi sembelih. Nah, itu sebenarnya seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, wala yakulu al-mudhahi syai'an minal udhiyati al-mandhurati. Tidak boleh makan daging kurban sedikit pun bagi orang yang berkurban kalau kurbannya kurban nazar, kurban wajib. Contohnya gini, kurban wajib, kurban nazar itu contohnya andaikan, oh saya punya Alphard 2, punya Alphard 2, punya Pajero 2. Silakan yang mau mengaminkan, amin. Siapapun itu pasti malaikat juga mengaminkan kita. Andaikan contohnya gitu, punya Alphard 2, punya Pajero 2. Ustaz, saya punya mobil Alphard 2, punya Pajero 2. Tahun ini saya nazar, kalau Pajero yang satunya laku, saya tahun ini insya Allah berkurban. Karena ini dijual itu karena untuk masukin anak saya masuk ke UGM di Jogja. Sebagiannya untuk itu pendaftaran ke sana dan sebagian untuk berkurban. Nah, ternyata tahun ini laku. Berarti karena dia sudah bernazar seperti itu, kurban dia hukumnya wajib. Iya. Kalau kurban wajib, kurban nazar, tidak boleh makan dagingnya sedikit pun, dia harus semuanya diserahkan, dibagikan. Gitu. Termasuk keluarganya, Ustaz? Iya. Termasuk keluarganya yang punya nazar tadi ini? Kalau keluarganya tidak ya. Yang penting dianya jangan. Iya. Terus bagaimana? Kalau umpama ternyata dikasih ke tetangga. Kalau dikasih tetangga, kasih semua tetangga. Ternyata yang tetangga yang ngasih, dia masak, dia ngasih ke kita, gimana? Boleh tidak? Boleh kan, sudah hak dia. Dia sudah kasihkan kepada dia. Oh, dia ngasih ke kita, itu hak dia. Itu. Bisa, Ustaz? Bisa dimakan? Iya, bisa. Karena udah dikasih kan, udah di hak dia, tapi dia mau ngasih ke kita, boleh. Tapi jangan kerjasama, maksudnya jangan pesan, ini kurban nanti saya kasih ya, saya kasih, itu nggak boleh. Iya. Kemudian wa yaqulu minal udhiyati al mutatawwi'i biha, dan boleh makan daging kurban bagi yang berkurban kalau kurbannya kurban biasa, tidak nazar. Iya. Ya kurban aja ya, tahun ini saya kurban. Ini kurban biasa, berarti silakan makan, boleh makan dagingnya. Tapi jangan lebih daripada yaitu jangan lebih daripada sepertiga. Kalau mau lebih, kalau mau bagusnya itu bagikan semua. Ambil beberapa sedikit saja. Yeah. Ambil sedikit lalu dibagikan semua. Itu afdolnya. Karena pada daging kurban itu ada keberkahan. Nabi itu ketika berkurban itu setelah sholat Idul Adha menyembelih hewan kurbannya, kambingnya, setelah disembelih dikelupasi, disayati, diurus, dicincang-cincang, dipotong semua. Itu ambil beberapa helai wal makli, dipanggang. Kalau zaman sekarang berarti di sate, dimakan, sisanya dibagikan semua. Kalau mampu seperti itu Bapak Ibu, pahalanya besar. Dan ambil keberkahan, sedikit aja kita ambil, karena di dalam daging kurban ada keberkahan. Nah, maka jangan sia-siakan itu. Walaupun yang tidak suka daging, yang tidak suka daging sapi atau daging kambing, kalau bisa dijadikan sosis kah, dijadikan bakso kah, yang penting ada sesuatu keberkahan masuk. Karena pada kurban itu ada keberkahan. Kalau daging biasa banyak itu, tiap hari pun banyak daging, bakso juga banyak. Ya. Tapi kalau pakai daging kurban berkah itu. Jangan sampai keberkahan tidak masuk ke tubuh kita. Jadi saksi itu di akhirat. Dari semenjak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu pengorbanannya itu mentaati perintah Allah, sampai diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya dan diteruskan oleh nabi kita juga. Jadi syariat orang Islam, jadi syariat agama Islam itu kurban. Maka jangan sia-siakan kesempatan setahun sekali daging kurban itu, yaitu ada cuma 1 tahun sekali pada hari Idul Adha sampai hari Tasyrik itu 4 hari. Jangan sia-siakan, pokoknya ada daging kurban masuk ke tubuh kita, berkah, ada keberkahan. Jangan sia-siakan, jangan tinggalkan. Gitu. Saya pernah mendengar Ustadz bahwa biasanya kan begini, ada hewan yang mau dikurbankan. Apakah saya pernah dengar ini Ustadz, katanya di hewan yang mau dikurbankan itu diwudhu dulu Ustadz, bagaimana itu? Ya, jadi tidak ada secara hukum itu, tidak perlu ya? Tidak perlu. Ada aturannya dan yang lainnya. Ada di beberapa tempat, termasuk di kampung salah satu Jawa itu. Dulu waktu kecil kami nggak tahu itu akikah atau kurban.
itu sampai kambingnya itu dikasih lipstik, kemudian dipayungi, Iya. dandani lah, didandani. Allah alam itu. Kalau adat cuma adat saja, yang penting tidak bertentangan dengan syariat, tidak apa-apa. Contohnya maksudnya, kalau dia tidak berkeyakinan bahwasanya itu wajib, ya tidak apa-apa, biarkan cuma adat saja, berarti adat saja. Sama seperti itu mapaci, coba. Di sini kan ada adat mapaci ya. Iya. Ada adat sebelum pengantin, sebelum hari hanya besok, malamnya ini mapaci. Kalau di secara hukum ada tidak ya? Tidak, cuma kan tidak bertentangan dengan syariat adatnya itu. Nah, apalagi kalau dibacakan Al-Quran juga, doa juga, barzan juga, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Handayani silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Saya lagi yang mendahului masuk. Iya, Ya, alhamdulillah. Namanya. Jadi kalau yang berkurban itu Ustaz cuma memakan setelah ada saja yang masuk dalam tubuhnya untuk memberkahi kurbannya. Begitu Pak Ustaz. Iya. Kalau bermalam itu daging kurban di rumah Pak Ustaz, kalau semuanya saya kurban. Ya kasih bermalam itu daging kurban di dalam kulkas, saya simpan sampai 2-3 hari baru saya makan. Apakah bisa Pak Ustaz atau bagaimana? Iya. Itu Iya. pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. pertanyaannya itu pada intinya kata Ibu Handayani, berarti kalau berkurban harus masuk dagingnya ke tubuh supaya ada keberkahan. Apakah kalau bermalam boleh tidak? Apa termasuk tidak? Ya, jadi Bapak Ibu, insya Allah masyarakat dimanapun berada, yang penting daging kurban mau dimakannya sebulan kemudian tidak apa-apa, mau dimakan setahun kemudian tidak apa-apa. Yang penting itu daging kurban itu memang adanya ketika kurban. Maksudnya hari hanya kan Idul Adha itu 4 hari. Hari hanya, terus tasyrik ini ya masih kurban, idul kurban ini masih 4 hari kurban itu. Jadi ini kalau ada daging disembelihnya pada hari kurban, maksudnya 4 hari di Idul Adha sama tasyrik itu kan terhukumi kurban. Jangan sia-siakan. Yang tidak suka daging pun kalau bisa dijadikan sosis kah, bakso. Yang penting ada keberkahan masuk ke tubuh kita. Nanti jadi saksi di akhirat. Terus kalau disimpan mau berapa hari pun boleh. Yang tidak boleh itu panitia nih. Panitia mau diangkat dulu atau gimana? Saya terima dulu Pak Ustadz ya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita dari Wajo ini Pak Ustadz. Oh iya. Silakan. Ini dengan Rubennya di Wajo. Iya, silakan. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Iya, silakan. Pernah saya dengar Pak Ustadz, kan itu mungkin juga orang tuanya tidak mampu, tidak dihajikan, itu apa bisa juga ikut kurban? Iya. Maksudnya Maksudnya mungkin orang tuanya dulu itu belum yang mampu, orang tuanya akikah juga anaknya. Iya. Terus Tapi besarnya itu apakah bisa juga ikut korban? Bisa kurban toh? Iya. oh begitu. Iya. Iya. Itu pertanyaannya. Iya, begitu. Makasih ya Pak Ustadz ya. Iya, Ya. Iya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Wajo terima kasih. Kami akan melanjutkan yang tadi dulu Ibu Iya. Handayani. Jadi maksudnya itu kita boleh menyimpan daging kurban berapa hari pun, 1 bulan pun, 1 tahun pun boleh. Tapi maksudnya itu daging kurban jangan sampai tidak ada daging kurban masuk ke tubuh kita. Terserah mau hari kapanpun, yang penting ada masuk daging kurban ke tubuh kita, ada keberkahan masuk ke tubuh kita. Tapi kalau panitia tidak boleh menyimpan itu. Panitia kan wakil si kurban. Dia harus menyalurkan sebelum habis waktu kurbannya. Waktu kurban kapan? Hari keempat sebelum terbenamnya matahari. Berarti kalau karena kemarin sidang isbat sudah ya, sidang isbat, maka muncul hilal berarti tanggal 1 Zulhijjah kemarin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Lebaran, Jumat Idul Adha, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah ini kan sampai Senin ini masih Lebaran Bapak Ibu. Idul Adha masih, yang belum hari Jumat, Sabtu, Ahad belum ada uang, hari Senin ada uang, segera kurban. Nah itu sebelum terbenamnya matahari. Nah ini panitia membagikannya ini di hari ini.
jangan melebihi Senin. Senin batasnya kapan? Batasnya sampai terbenamnya matahari. Kalau hari Senin panitia belum membagikan daging kurban sampai maghrib, Senin maghrib belum terbagikan, dosa panitia, tidak amanah, terhukumi dia tidak amanah. Sebelum maghrib Senin dia harus daging kurban harus terbagikan. Ya, adapun kita yang dapat daging kurbannya mau disimpan berapa hari pun boleh, mau disimpan apapun. Yang tidak boleh itu yang belum membagikan. Bagikannya batas terakhirnya sampai hari tasyrik terakhir sebelum maghrib. Berarti Senin maghrib, sebelum maghrib harus sudah terbagikan. Bagi kita yang punya daging kurban, kalau mau disimpan ya boleh, mau berapa hari pun, mau berapa bulan pun. Ya. Gitu. Kemudian tadi yang pertanyaan, untuk, sebentar Pak Ustadz, untuk Ibu Handayani saya rasa itu jawaban Pak Ustadz cukup jelas ya. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan dari teman kita di Wajo, Pak Ruben, masalah akikah ini Pak Ustadz. Ini kan waktu kecil orang tuanya tidak orang tuanya tidak sanggup untuk mengakikahkan si anak. Nah, sampai besar apakah anak ini bisa ikut kurban? Ya, kalau yang kami pahami ikut kurbannya itu yang ibunya itu yang meninggal. Kalau yang kami pahami, tapi kita akan bahas dua-duanya. Jadi berkurban itu Bapak Ibu, tadi kalau yang kami tangkap dari pertanyaan Bapak di Wajo, Wajo itu kota ulama juga, di sana ada pesantren As-Adiyah ya. Iya, betul. Masya Allah, besar pesantren, salah satu pesantren tua di Sulawesi Selatan. Ya, pesantren salaf ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di pertanyaan yang kami tangkap itu adalah orang tua dulu belum mengakikahi anaknya. Nah, apakah orang tuanya ketika sudah meninggal kemudian boleh berkurban, ataupun anaknya belum diakikahi, anaknya mau berkurban, boleh tidak? Nah, bisa juga, karena yang kami tangkap seperti itu. Sama host juga Umi, tangkapannya beda juga. Nah, jadi kita bahas semuanya. Jadi dibahas dua-duanya aja Ustaz. Ibu orang tua yang belum mengakikahi anaknya karena mungkin belum mampu dulu. Kemudian sekarang anaknya mau berkurban, boleh tidak? Berarti orang yang belum akikah apakah boleh berkurban atau tidak? Boleh Bapak Ibu. Jadi sah, karena akikah sendiri hukumnya, kurban sendiri hukumnya. Ataupun gini, ataupun orang tuanya yang sudah meninggal boleh enggak dikurbankan walaupun orang tuanya belum akikah, walaupun dulunya mungkin belum kurban, boleh tidak? Boleh, sah. Jadi kurban bukan berarti karena belum akikah saya tidak kurban. Tidak, tetap walaupun belum akikah boleh berkurban. Kalau akikah kapan? Akikah itu kesunahannya yaitu 7 hari setelah kelahiran, hari ke-7 setelah kelahiran. Itu akikah, dan pada waktu itu pada hari ke-7 sekaligus menamai, sekaligus mencukur, dan cukurannya itu nanti rambutnya itu diperkirakan berapa gram, seberapa itu juga dinilaikan, dinominalkan dengan emas berapa, terus disedekahkan kepada fakir miskin. Itu kemudian sampai hari ke-7. Kalau hari ke-7 belum ada, boleh sampai kapanpun boleh. Nah, kalau hari ke-7 nggak ada, ya udah, mau ke berapanya, mau bulan ke berapanya boleh. Yang kalau bagus lagi di hari-hari ganjilnya, hari ke-7 nggak ada, hari 9 nggak, 11 nggak ada, 13 nggak ada, 15, 17, 19 dan seterusnya hari ganjil. Sampai kapan batas terakhirnya? Sampai si anak tersebut, bayi tersebut sudah balik, orang tua tidak ada lagi kesunahan untuk mengakikahi anak tersebut karena sudah balik. Iya. Nah, Ustaz, saya walaupun sudah tua seperti ini, karena dulu memang belum mampu orang tua saya tetap mau akikah, bagaimana? Ya boleh, tetap dapat pahala gitu. Dan akikah itu sunahnya dibagikan Bapak Ibu. Sunahnya masaknya agak manis, dibagikan. Motong tulangnya kalau akikah beda ya, kalau kurban bebas. Motong akikah, motong tulangnya itu sesuai sambungan tulangnya, sesuai sambungan sendinya. Nggak, berarti kalau sambungan tangan ini pergelangan di sini dipotong, di sininya, pokoknya sesuai ruas-ruas, sendi-sendi per sambungan tulangnya itu dipotong. Nah, kalau akikah dan dibagikan. Dan jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai saya akikah mau supaya kembali modal. Nah, karena di sini kan salah satu kebiasaannya kan Mapasolo ya, pakai amplop, mengamplopi. Nah,
Makanya supaya dapat dua-duanya Bapak Ibu, yang akikahnya dibagikan. Akan akikah bagikan, terutama ke fakir miskin. Dibagikan. Yang untuk acaranya menyembeli lagi atau beli lagi atau pakai daging apa, silakan. Supaya dapat dua-duanya, akikahnya tersalurkan, akikahnya sudah sah karena dibagikan semua. Yang untuk acara kebiasaan kita di sini, ada lagi dagingnya. Ataupun pakai daging ayam, ataupun beli lagi, ataupun menyembelih lagi, sah seperti itu. Iya. Itu akikah. Bagaimana dengan Pak Ruben di Wajo? Kalau misalkan belum kurang puas dengan jawabannya atau ada yang ingin dipertanyakan yang lain, silakan bertanya lagi. Iya, silakan telepon lagi. Ya, silakan menelpon lagi di layanan telepon kita. Ya, dilanjut lagi, Ustaz. Ya, kemudian tadi kurban. Nah, kalau kurban biasa boleh makan daging paling banyak sepertiga. Sebentar, Ustaz, ya, kembali Bu Handayani saya terima ya. Iya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Kedua kalinya Pak Ustaz. Iya. Kebetulan karena kita menyinggung hadiah. Iya. Umpamanya itu kalau saya ini umpamanya seandainya orang tua saya masih hidup, saya bertanya apakah saya sudah dihasilkan di waktu hidup, karena saya kan tidak tahu saya dihasilkan atau tidak. Tapi saya sekarang semuanya umpama ini kadang saya sekarang mau hadiah diri saya sendiri. Apakah hak potongan kambing itu jadi pokoknya dari paha ke lutut itu tidak boleh dipotong-potong Pak Ustaz. Jadi terlalu, apakah tidak terlalu besar untuk dimasak? Saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya itu pertanyaannya? Yang saya tangkap ini Pak Ustadz, ibu ini menghakikah dirinya sendiri, ini contoh menghakik. Apakah dia bisa makan daging akikah itu? Ya, kemudian potong-potongnya apa itu? Jadi kami ini aja ya, yang kami tangkap saja, karena kadang suaranya kurang jelas. Ya. Nah itu yang minta maaf itu ketika dulunya ibu andanya belum diakikahi, apakah dan juga kayaknya nggak tahu apa sudah diakikahi atau tidak, tetap ibu andanya mau mengakikahi. Bagaimana mengakikahi diri sendirinya boleh. Kemudian yang kami tangkap potong-potongnya itu. Tapi dagingnya tadi Pak Ustadz bisa dagingnya, dimakan ibunya? Ya kan kalau sebetulnya itu kan dibagikan kepada fakir miskin semua. Ya. Nah, kalau mau makan daging bisa beli atau apa, karena kan sebetulnya kan dibagikan kepada fakir miskin itu akikah itu. Nah, makanya untuk ini ya bagikan saja. Bisa beli kan, bisa apa. Kemudian tadi potong-potong itu ibu insan mesra, bapak insan mesra di mana berada, maksudnya itu kesunahannya akikah itu dagingnya, tulangnya, memotongnya tidak memecah, tidak memotong, bukan di sambungannya, bukan di bukan di sendi-sendinya. Kan ini tangan nih, kalau kameranya lihat ini kan pergelangan saya, tangannya ini sambungan tangan sama jari jemari ini kan sambungannya. Jadi ini sih sambungannya, tidak memecah ini, kan ini bukan sambungan tulang. Nah itu sunahnya kalau akikah. Sunnahnya memotong tulangnya itu sesuai ruas-ruasnya, sesuai sambungannya, gitu. Sesuai sambungannya. Mana? Tapi kalau misalkan nih Ustadz, contoh ini kan sudah dipotong, agak kepanjangan? Ya kan nanti ketika sudah dimasak kan bisa saja. Ketika sudah dimasak kan dipatahin, untuk dimakan. Iya. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya ini ya. Iya. Sunnahnya. Cukup itu nih atau bagaimana? Dilanjut lagi Ustaz. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi sampai apa tadi? Kurban sunnah boleh makan jangan lebih daripada sepertiga. Kalau bagusnya itu bagikan semua Bapak Ibu, ambil sedikit saja. Itu pahala besar seperti Nabi seperti itu. Wala yabi'u minal udhiyati wa yut'imu al-fuqara wal masakin. Jangan menjual sedikit pun dan jangan menjual dari daging kurban. Ya, silakan Pak Lantahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Boleh ya? Boleh, silakan. Iya. Lain yang mau dibahas. Iya, begini Pak Ustaz. Ya, boleh Pak. Ini kan dengan banyaknya sekarang masjid yang dibangun di kota Balikpapan. Iya, masjid. Nah, itu berarti masjid-masjid besar itu kan terbagi jamaahnya. Contoh di masjid Nurul Huda bukan ada masjid di pelabuhan, ada di Jamus Manis yang baru untuk Manawi. Iya. Jadi yang ini saya kata mengenai sholat Jumatnya. Sholat Jumat. Ada hadis yang pernah saya dengar dibahas di Pak Ustaz, siapa namanya? Katanya itu kalau tidak perlu ini masjid besar, maka masjid yang melaksanakan sholat Jumat ini masjid kecil harus lihat sholat zuhur lagi. Harus apa Pak Alan? Pokoknya hari Jumat seperti hari ini kan, Nah, masjid Nurul Huda tidak perlu. Iya. Nah, sedangkan masjid yang kecil juga ini melaksanakan sholat Jumat, itu katanya harus sholat zuhur lagi karena tidak sah sholat Jumat suatu masjid yang kecil. Kalau masjid yang besar tidak perlu. Iya. Bagaimana tuh Ustaz? Iya. Menurut memang ada hadisnya kayak itu atau bagaimana? Iya. Dan kalau itu masjid ya berapakah sebenarnya jumlah jamaahnya baru boleh melaksanakan sholat Jumat? Iya. Ada yang mengatakan 40, ada juga mengatakan 80. Mau dijelaskan ya Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Itu berarti bab Jumat. Jadi Bapak Ibu, kami secara global dulu. Kalau mau disinggung lagi nanti pas pekan keberapa itu ya, bukan Jumat lagi. Tapi sekarang secara globalnya dulu. Itu tadi pertanyaannya kan memang secara hukum itu dalam fikih Bapak Ibu, madhab Syafi'i ya Bapak Ibu, kita itu karena di Indonesia ataupun Asia Tenggara rata-rata madhab Syafi'i. Nah, walaupun kita tidak tahu madhab, tidak tahu madhab apa, tidak tahu madhab Syafi'i pun, memang dari kecil kita tata cara praktek ibadah kita itu madhab Syafi'i. Nah, walaupun kita tidak tahu madhab, walaupun kita tidak tahu madhab Syafi'i, tetap dari kecil memang kita tata cara praktek ibadahnya madhab Syafi'i. Nah, maka kalau kita pesantren masih tahu itu. Nah, itu pertanyaannya ketika masjid berjumlah lebih daripada satu, ataupun masjidnya lebih daripada satu, bagaimana yang mana? Nah, maka dalam hukum sebetulnya setiap satu kampung itu satu masjid, satu kampung itu satu masjid. Itu yang sah Jumatnya. Pun ada dua, yang mana yang duluan azan itu yang sah. Nah, terus bagaimana posisinya kalau seperti yang padat, yang kota, ya itu dilihat aja batasnya mana. Kalau mau afdolnya, kalau mau betul-betulannya diamalkan. Tapi kalau tidak, untuk umum kan kita itu lebih banyak orang yang tidak tahu. Maksudnya kita kan hidup di halayak sosial umum. Iya. Bahasa kasarnya itu daripada mereka tidak sholat, udah sholat saja masing-masing Jumatan. Kecuali betul-betul kita mau betul-betul mempublikasikan, memfatwakan, mengasih tahu, Kemenag ngasih tahu, setiap ustadz ngasih tahu di masjid-masjid bahwasanya setiap kampung itu sebetulnya satu masjid, yang lain itu untuk sholat lima waktu saja. Makanya kalau di Arab itu ataupun di daerah Pakistan, kami juga di sana dulu itu ada masjid jami, ada masjid biasa. Kalau masjid jami berarti masjid yang untuk sholat Jumat. Kalau di kita kan Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei dan tetangganya itu biasanya langgar atau musola ya. Itu berarti masjid yang untuk sholat Jumat, langgar atau musola itu untuk sholat lima waktu saja. Nah, di kita bagaimana kalau posisinya seperti padat, seperti Jakarta, kami juga dulu hidup di Jakarta ataupun Surabaya atau apa, pokoknya seperti kita juga di sini Pare-Pare yang padat. Bagaimana itu? Ya itu kalau untuk orang umum kita ya udah, daripada tidak sama sekali tidak sholat, udah kan untuk orang umum al-juhalu la yukam, orang yang tidak tahu tidak terhukumi. Terus bagi yang kita yang tahu, andaikan kita ragu, kalau yakin udahlah, tidak apa-apa, selagi ada yang memperbolehkan dalam mazhab yang lain. Nah, kemudian kalau kita mau mengamalkannya udah, saya sholatnya di masjid besar saja. Kemudian ketika pas sholatnya di masjid kecil, kita yang tahu, yang ngerti hukum, yang tahu dalam hati, ya udah pas setelah sholat Jumat sholat lagi, sholat zuhur. Iya. Tidak perlu mempublikasikan nanti bikin gaduh lagi.
Ayo kan kalian nggak sah ini semuanya dalam madzhab Syafi'i seperti nggak usah, orang awam itu nggak tahu, udah syukur itu mereka seperti itu. Allah juga sudah tahu, Allah juga tahu bahwasanya mereka orang awam tetap sah, tetap ini karena tidak tahu kan kecuali bagi yang tahu. Iya. Jadi seandainya misalkan Pak Alan tahu bahwa ini tidak bisa, kalau dalam Syafi'i ya. Afdalnya memang cari satu kampung itu satu masjid. Cuma kalau kita sekarang zaman sekarang yang seperti Parepare mau dibagi-bagi satu kampung ini Labukang mana? Mau satu kampung Labukang di Masjid Raya, udah Masjid Raya semua, nggak ada masjid. Dari sana mana itu Nurul Huda atau Al Huda itu. Kemudian apalagi pelabuhan yang lain. Tapi kan udah syukur mereka juga di sana ada yang sholat. Orang yang singgah di pelabuhan, yang kerja di pelabuhan pun mau, daripada nanti kalau ke sini malah nggak mau, malah nggak ke sini juga nggak datang. Batasan jumlahnya Ustaz. Batasan jumlahnya. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua itu batas jumlahnya. Dalam mazhab Syafi'i Hambali Bapak Ibu, sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki yang balik yang mendengarkannya itu, yang balik. 40 orang. Syafi'i Hambali. Kecuali Hanafi berapapun boleh. Mazhab Hanafi itu siapa? Mazhab Hanafi itu yang dipakai oleh Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, Iran sebagian, Irak sebagian, di daerah sekitar itu Nepal dan sekitarnya itu, termasuk Cina juga sebagian pakai pakai Hanafi. Nah, itu kalau Hanafi itu berapapun boleh. Dan kalau kalau kita Syafi'i sama Hambali itu 40 orang laki-laki yang balik semua dan memang asli orang situ, bukan pendatang. Ini bukan Syafi'i, pendatang. Ustaz. Syafi'i 40 orang asli orang situ. Asli orang situ. Andaikan kita orang Parepare sholat di sini Masjid Raya nih, karena di sini dekat Masjid Raya, samping Masjid Raya di sini. Berarti orang yang Parepare siapa, yang tinggal di sini siapa, 40 orang yang baru sah. Seperti itu. Tapi kalau Hambali tadi Ustaz sama kalau Hanafi itu tidak ada ini ya, bebas. Kalau Hanafi lebih luas, lebih longgar, lebih fleksibel gitu. Kalau Syafi'i itu 40 harus laki-laki, balik lagi dan harus asli orang situ, bukan pendatang. Malah pernah saya dapat Ustaz, satu masjid itu sholat Jumat cuma 3 jemaahnya. Saya pernah dapat itu Ustaz. Jadi kita kalau mau ngasih tahu ya silahkan, kalau tidak pun udah syukur, alhamdulillah, biarkan sambil berjalan. Kalau mau ngasih tahu dengan perlahan, karena kan kita posisinya di zaman sekarang itu, kau coba kalau ada yang bisa menerima, ada yang tidak, malah nanti dia nggak usah ke masjid lagi lah, itu ya malah ini lagi. Kami juga, apalagi kami yang khutbah ya, kan kami jadwal juga dari Kemenak setahun ya, udah hari ini di sini, hari ini di situ, kan ada yang masjid banyak, ada yang sedikit, biarkan saja. Ada? Iya, kembali Bu Handayani nih, untuk yang ketiga kalinya. Pak Ustaz, ini karena saya tertarik mendengarnya jemaah sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus 40 orang. Dan ada juga yang seberapa saja. Yang mana nih yang lebih bagus Pak Ustaz? Karena kalau semuanya ini saya ini keluarga saya lah tinggal di DPE di satu perumahan. Yang setiap perumahan itu Pak Ustaz, setiap bangunan BTE ada masjidnya. Apakah orang di dalam kompleks BTE itu harus sholat di masjid yang di dalam bangunan untuk memakmurkan masjidnya? Tapi apakah kalau tidak cukup 40 orang itu harus keluar mencari masjid yang besar yang melebihi 40 Pak Ustaz? Yang mana lebih afdal Pak Ustaz, memakmurkan masjid di dalam kompleks atau keluar dari kompleks? Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang orang biasa dimanapun berada, sholat aja di situ. Itu secara hukum enaknya. Kalau mau mendetailnya Bapak Ibu, jadi orang komplek itu BTN atau perumahan orang asli situ, bukan pendatang. Kalau secara hukum nggak sah hukumnya itu. Jumatan di situ hukum, karena memang pendatang semua itu, bukan asli orang situ. Kecuali sudah berpindah dan betul-betul di situ terus, itu bagus orang mukim. Ini hukum dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau Hanafi tidak ada, terserah mau manapun ya. Itu enaknya. Terus kita di mana Jumatannya? Boleh di situ Bapak Ibu, boleh di luar. Yang harus di situ itu orang asli situnya, andaikan di sini Masjid Raya kan di sini
andaikan saya asli warga sini, anggap saja kita asli warga sini, sholatnya kan harus di Masjid Parepare, masjid di sini, Masjid Raya. Kalau saya pergi, ini hari Jumat, kalau saya pergi jamaahnya kurang 40 orang, kurang 1, berarti sama saya 40. Saya jangan keluar, nanti di sini nggak sah karena yang asli sini termasuk saya. Maka jangan kemana-mana, udah di sini karena asli sini. Tapi kalau di sini sudah cukup orang asli sininya, mau keluar pun silahkan, mau sholatnya di luar pun silahkan. Itu secara globalnya Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya intinya silahkan bagi kita yang tidak begitu secara hukum itu, udah ambil enaknya saja, yang enak. Nah itu mazhab Hanafi itu ya silahkan mau berapapun. Tapi kalau mau Abdul yang kita yang ngerti ya silahkan cari yang 40 dan yang balik semua, bukan anak-anak. Sah. Kalau kita ragu, oh di sini kayaknya aslinya cuma berapa orang, ya udah nanti setelah sholat Jumat diulangi lagi, zuhur lagi. Gitu. Sama kami juga kan kalau khutbah, karena ada jadwal kan, ada yang masjidnya sedikit, ada yang masjid kadang punya perusahaan kan, ataupun di Bulog. Bulog itu yang di mana itu ya? Yang di menuju ke Sidrap itu, pinggir jalan di sana. Setelah Umpar ke sana, iya Lapade itu. Kan ada masjidnya itu untuk sholat Jumat. Kalau ditanya berapa orang yang sholat di situ? Iya. Kemudian asli situnya berapa orang? Kalau secara hukum kan, kalau mau ditelusuri, ya secara mazhab Syafi'i nggak sah. Cuma secara hukum sosialnya kita ambil dakwah sosialnya, ambil fikih dakwahnya apa? Udah syukur mereka mau sholat Jumat. Daripada tidak, yang kerja kan di situ banyak juga, ada yang ikut sholat, ada yang Jumat. Coba kalau nggak usah karena ini nggak usah Jumatan, malah jadi mungkin yang tadinya mau Jumat malah nggak sholat, udah syukur di situ. Bagi orang awam itu bebas. Tapi bagi yang ngerti harus sesuai hukum. Terus bagaimana? Yang ngerti nanti pas di pertempatan seperti itu, ya udah nanti sholat zuhur lagi. Udah sah kok seperti itu untuk orang umum, apalagi dalam mazhab Hanafi enak, lebih longgar, mau berapapun boleh sah. Gitu, tinggal kita. Ya terima kasih juga untuk Om Pipo yang sudah bergabung di sini. Iya. Dan Ustadz masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi nih kayaknya. Iya. 2 menit lagi ya sebetulnya. Masih. Kemudian itu tadi tidak boleh menjual daging kurban apapun itu ya, dagingnya bayu ma'al hormati, yaitu saun kanat mana tadi itu, baik dagingnya, baik bulunya, apapun tidak boleh, harus dibagikan semua. Kulitnya apa semua dibagikan semua. Maka panitia kurban tidak boleh langsung menjual dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi panitia itu nggak boleh menjual kulit kurban, langsung dibagikan. Maksudnya gimana caranya? Dibagikan ini. Andaikan ada Pak Andi Pak Budi ini jatah satu kantong plastik daging. Kemudian mau ngasih lagi. Ini Pak Andi Pak Budi sekalian ini ada kulit, silahkan untuk kita berdua, untuk Anda berdua. Setelah itu pengurus masjid, panitia menawarkan, Pak Andi Pak Budi mungkin Bapak susah ngolah kulit, apalagi kalau dibelah dua atau dipotong-potong, sayang. Kami panitia masjid ada channel penjualan kulit. Kalau Bapak mau jual ke kami, nanti kasih uangnya, kami yang akan menjual. Ini boleh karena kan sudah dikasihkan. Kalau sudah dikasihkan terserah dia mau diapain. Mau dibakar, mau dimakan, mau dijual. Karena boleh. Yang menyembeli Ustaz. Maksudnya gimana? Yang menyembeli. Apa? Yang menyembeli kurban itu Ustaz. Apanya? Pertanyaannya. Apakah dia ini dapat bagian atau bagaimana? Yang menyembeli boleh dikasih, tapi bukan sebagai upah. Tidak sah itu. Penjagal tidak sah kalau umpama dikasih daging atau kepala atau kulit sebagai upahnya. Ujroh nggak boleh. Kasih upahnya itu upahnya uang sisa daripada kurban, uang kas masjid atau apa sebagai upah menyembelinya. Setelah itu panitia mau ngasih daging silakan, ataupun mau ngasih kepala silakan, tapi bukan sebagai upah penyembelih, nggak sah itu. Nggak bisa. Karena daging kurban harus bagikan, tidak boleh jual, tidak boleh sebagai upah apapun, kepalanya, kulitnya apa, bagikan semua. Itu. Kecuali mazhab Hanafi ini caranya gini, tadi kan panitia nggak boleh menjual langsung, harus bagikan dulu, kulitnya dibagikan, setelah dibagikan yang dapat kulit, Pak mau nggak jual ke kami ada channel penjualan. Nah setelah itu dibeli itu kulitnya, panitia menjual lagi ke pengepul daripada kulit, sah. Nggak boleh panitia langsung. Tapi kalau Hanafi lebih longgar lagi, boleh panitia langsung menjualkan, tapi
uangnya dikasihkan ke fakir miskin. Nah itu seperti itu. Itu secara globalnya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih juga untuk Edan Dista yang baru saja mendengarkan di detik-detik terakhir perjumpaan kita untuk pagi hari ini Ustaz. Ya, walaupun detik terakhir nanti bisa dilihat rekamannya ada hari Sabtu biasanya pagi sudah terbit. Iya. Boleh diputar ulang kembali kalau ingin mendengarkan apa yang kita bahas hari ini. Ustaz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Insan Mesra yang sudah bergabung. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hari Jumat berikut Ustaz. Hari Jumat berikut terserah dari staf Radio Mesra, kalau bisa siaran insya Allah kami siap-siap saja. Nanti temanya seputar daripada itu, sejarah ataupun peristiwa Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika penyembelihannya bagaimana, itu di dalam tafsir insya Allah. Tapi mau sebentar mau seperti biasa silahkan, insya Allah kami siap saja. Iya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang mendengarkan acara ini. Insya Allah hari Jumat berikut kita akan bersua kembali masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra.